Bertanya, dalam rangkaian sholat hampir seluruhnya adalah puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah menempatkan doa pada duduk di antara dua sujud? Mengapa bukan puji-pujian juga? Terima kasih. Baik. Dan jawabannya ada di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ditulis oleh Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Jadi kenapa pujian-pujian itu hanya ada di posisi, bukan hanya di antara ini, ruku juga pujian, sujud juga pujian, duduk di antara dua sujud juga pujian. Jawaban di dalam syarah ya. Kalau di Al-Azkarnya hanya matan, tapi penjelasannya ada ulama-ulama menjelaskan lebih mendalam kitab tersebut. Nah, mereka mengatakan ketika memuji Allah kita dalam posisi merendahkan diri. Ruku kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Kita merendahkan diri kemudian mengangkat Allah dengan pujian. Jadi kita memuji dan mengagungkan Allah bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Dibalikkan kedua-duanya. Memuji Allah berarti kita menjadi merendah. Dan kita memuji Allah dengan lisan, sunnah membaca zikir-zikir pujian tersebut plus dengan perbuatan. Makanya ruku, baca pujian di situ. Sujud juga membaca pujian. Mulai dari posisi ruku, sujud, kemudian dia duduk juga, itu bentuk-bentuk pujian. Tapi yang tidak ada bentuk pujian posisi berdiri. Posisi berdiri sedang membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran di tempat-tempat ruku, di dalam keadaan ruku, di dalam keadaan sujud, ulama mengatakan hukumnya makruh, tidak baik sebaliknya. Karena bukan tempatnya membaca Al-Quran di posisi itu. Di situ posisi kita merendahkan diri dan kita memuji Allah. Tapi ketika posisi berdiri yang disunahkan adalah membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ketika membaca Al-Quran kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika berdialog, posisi yang paling baik adalah berdiri. Mana ada orang dialog sambil ruku dan sujud? Ketika berdialog dia posisi berdiri. Sayyidina Ali mengatakan nahani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra wa ana sajid. Nabi melarang saya membaca Al-Quran sedangkan saya dalam keadaan raki'an atau sajidan, keadaan ruku ataupun sujud. Kenapa? Karena posisi berdiri itu posisi sedang berdialog dengan Allah. Tidak layak berdialog kita menundukkan pandangan atau menundukkan tubuh kita. Tapi dialog itu yang paling baik adalah dalam keadaan berdiri. Memuji dalam keadaan terbaik dalam keadaan menghinakan diri, posisi ruku dan sujud. Nah, itu yang dimaksudkan kenapa pujian-pujian ada di tempat tersebut tidak dalam posisi berdiri. Dan kenapa Al-Quran hanya disunahkan dibaca dalam posisi berdiri, tidak dalam posisi ruku dan sujud. Nah, wallahu a'lam. Yang terakhir, Habib, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, bagaimana hukumnya zakat profesi yang dipotong dari penghasilan pegawai? Dan apakah pegawai yang gaji bulanannya kurang dari pengeluarannya sehari-hari itu wajib membayar zakat profesi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab khusus membahas tentang zakat profesi, ditulis oleh almarhum Syekh Yusuf Qaradawi, dan termasuk salah satu tokoh yang mempromosikan zakat profesi. Zakat profesi ini muncul baru di zaman belakangan. Zaman dulu nggak ada istilah zakat profesi. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa zakat profesi itu satu ijtihad baru, ya? Ijtihad baru, bukan satu pernyataan yang sudah ada sejak lama di masa para imam mujtahidun. Baik, sehingga di sini terjadi banyak perbedaan pendapat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Di zaman kita, kalau di zaman dulu nggak ada zakat profesi, tidak ada. Nah, sekarang bagaimana hukum zakat? Zakat ini tidak boleh kita keluarkan kecuali sudah wajib mengeluarkan.
Itu yang pertama tuh. Jadi melanggar hukum itu bukan berarti tidak melakukan ya. Melanggar hukum Allah itu, melanggar hukum Allah, hukum ya Rasul, bukan berarti kita tidak melakukan terus dikatakan melanggar. Tapi yang namanya melanggar hukum Allah dan Rasul juga, yaitu kita melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan untuk kita lakukan dan kita mengatakan wajib. Itu juga melanggar tuh. Artinya apa? Orang yang tidak wajib zakat, kemudian kita paksakan dia untuk wajib zakat, kita sudah melanggar hukum. Karena belum wajib tuh. Sedangkan zakat ini kan punya namanya nisab, namanya haul. Nisab itu uang atau harta yang dia miliki, yang wajib nanti dia keluarkan zakat. Di sini memang dikira-kirakan ikut harga emas. Ada yang mengatakan 93 gram, 92 gram, 83 gram. Kita ambil yang 90 lah biar lebih mudah. Sekarang harga emas berapa? 1 gram. Kalikan saja 90 juta. Baik. Nah, orang yang sudah punya uang 90 juta yang dia simpan tidak digunakan sama sekali selama 1 tahun, maka itulah yang kena zakat. Kalau 90 juta. Tapi kalau 80 juta, 70 juta, walaupun kelihatan banyak, gak boleh kita katakan wajib zakat. Berdosa. Karena bukan waktunya zakat ya. Nah, demikian juga uang gaji ini, lihat pegawainya. Kan tidak semuanya wajib zakat semua. Ada yang gajinya sebulan 3 juta, 5 juta, dikeluarkan dengan kebutuhan pokoknya, dengan membayar ini, bayar itu. Ada hutang-hutangnya, ada kredit-kreditnya, itu dikeluarkan dulu semuanya. Karena kredit, utang, dan piutang yang belum jelas datang. Piutang itu ada orang minjam uang kita. Piutang itu orang minjam uang kita dan kita belum tahu kapan dia kembalikan. Itu tidak hitung zakat, walaupun ada 200 juta. Sedangkan tadi zakat 90 juta. Ada orang minjam 200 juta. Sudah 1 tahun tuh. Lebih, 1 tahun lebih. Sudah wajib zakat dia 200 juta. Tapi kan uangnya gak ada di tangan dia. Orang yang minjam belum tahu kembalikan kapan. Kecuali piutang yang memang sudah ada tanggal dikembalikan. Oh, dikembalikan tanggal sekian. Oh, pas zakat. Sudah ada di tangan belum zakat. Tapi yang piutang itu yang belum jelas kapan dikembalikan tidak masuk hitungan zakat. Yang kedua yang tidak masuk hitungan zakat, hutang. Uang ada 200 juta, tapi ternyata kreditnya itu ada 300 juta. Ada ini hutang-hutang ini didahulukan hutang, jangan zakat. Hutang dulu dibayar. Hutang gak masuk hitungan zakat. Jadi 3 yang tidak masuk hitungan zakat. Yang pertama hutang, yang kedua piutang yang belum jelas dikembalikan, yang ketiga kebutuhan. Punya uang 100 juta, tapi dia menafkahi anak yatim piatu dan itu kalau tidak sampai 1 tahun itu sisa 2 juta, 3 juta. Ya 3 jutanya gak masuk zakat. 90 juta baru masuk zakat. Jadi tidak serta-merta harus keluarkan zakat, harus ada hitung-hitung di situ. Harus ada nisab. Tapi kalau itu dilakukan masuk bab zalim. Masuk bab zalim. Karena dia sudah mengadakan satu hukum baru dan sudah menzalimi orang yang tidak wajib zakat. Kalau bicaranya zakat ya, kalau bicara sedekah lain lagi. Tapi konsep Islam kan la ikraha fid din, kan enggak ada paksaan di dalam berbuat baik. Gak ada paksaan, orang sedekah sesuka hati dia maunya berapa. Tapi kalau konsepnya zakat ada aturan di situ, gak asal-asal, gak pukul rata semua karyawan dipotong setiap bulan untuk zakat. Sudah tahu kebutuhannya nggak, hutangnya? Itu yang pernah saya sampaikan di Basnas di sini dulu. Dari Basnas datang meminta kepada saya menjelaskan tentang hukum zakat, saya jelaskan. Termasuk seperti itu juga. Jadi yang tidak wajib zakat jangan wajibkan mereka zakat.
Walaupun dia orang kaya. Misalnya juga nih yang salah paham, rumah itu wajib zakat. Kau mau jual rumah kan? Wajib zakat tuh, rumah banyak, ada 2 M, 3 M. Akhirnya dia ini orang kaya ini jual rumah, dia keluarkan zakat dari hasil jual rumah. Dan ini konsepnya salah. Yang zakat jual rumah itu harus profesinya sebagai penjual rumah, developer, punya perumahan, kemudian dagang rumah. Karena konsep ini berbahaya. Orang yang jual rumah dan tanah, konsep Islam itu zakat kalau dagang, mau laku tidak laku 1 tahun itu harus keluar zakat. Dia jual rumah dan tanah, belum laku sampai 1 tahun, keluar zakat lagi 2,5%. Padahal yang dimaksud itu penjual rumah, profesinya sebagai penjual rumah, bukan jual rumah. Jual rumah tidak kena zakat. Nanti masuknya di uang simpanan nanti. Iya, uang disimpan di itu 1 tahun baru keluarkan, begitu. Jadi butuh yang namanya pemahaman ilmu di situ. Kita ini Islam jangan terlalu aneh-aneh sekarang. Islam ini gak ada ilmu kulit, ilmu isi. Semua ilmu agama Islam itu isi semua, gak ada yang kulit. Karena dikotomi itu, ada yang mengkotomi. Ini ilmunya mesti kulit. Ini ilmu agama Islam yang isinya. Oh, kalian masih kelas kulit. Kalau kami sudah isi. Dalam Islam semua ilmu agama Islam semuanya isi. Gak ada yang kulit. Gitu. Bagaimana bisa mencapai makom yang tinggi sedangkan ilmu-ilmu yang sederhana seperti ini dia melanggar karena tidak punya ilmu. Gitu. Jadi tidak ada tuh jual rumah langsung. Gitu. Kayak itu waktu itu ya, jual bawang merah tuh. Dan seterusnya. Itu ada aturan mainnya di situ. Ulama membuat kitab tebal-tebal bahas zakat tuh. Zakat tuh dipelajari bertahun-tahun tuh. Zakat ternak, zakat zuruk, tanaman, zakat fitrah, zakat badan, zakat mal. Zakat mal itu bukan hanya uang, banyak. Ternak, tanaman gitu. Nanti di mazhab Syafi'i yang wajib zakat hanya kurma dan anggur. Selain daripada itu tidak wajib zakat. Tapi kalau dia dagang masuk zakat tijarah, zakat perdagangan dan seterusnya. Ada zakat tambang, zakat pertambangan. Itu zakat pertambangan juga khusus tambang emas dan tambang perak. Kalau bukan tambang emas sama perak tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli masuk dagang tijarah. Ada zakat rikos, barang temuan. Nah, ini juga salah paham nih. Kadang-kadang orang dapat harta, gampang wajib zakat, besar tuh zakat rikos tuh. Dikeluarkannya banyak. Dikeluarkan zakat, padahal yang dimaksudkan barang temuan yang wajib keluar zakat adalah barang temuan yang ia temukan di situ sebelum Nabi lahir. Barang temuan yang dimana Nabi belum lahir. Berarti berapa tuh? Nabi lahir tahun 571 Masehi. Sebelum itu baru barang temuan itu wajib zakat. Tapi kalau barang temuan masih 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun tidak wajib zakat dikeluarkan itu. Ada yang mengatakan sebelum masa jahiliyah dan seterusnya. Nah ini pemahaman tentang masalah zakat ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman di dalam ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma wa la tajmini wa limina syai'il mahrum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.